Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Guru sekalian, hari ini kita kembali masuk ke mata pelajaran tematik. Masuk di subtema yang kedua, di tema 6, membangun masyarakat sejahtera. Sebagai bahan acuan, kalian bisa membuka LKS-nya di tema 6 halaman 31. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang hak sebagai warga negara. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa hak merupakan segala sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan suatu kewajiban. Bisa digarisbawahi di LKS halaman 31 di paragraf yang pertama, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di paragraf yang kedua, jika hak dan kewajiban berjalan secara seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Sebelum menerima hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Telah kita bahas sebelumnya bahwa kewajiban kita sebagai warga negara antara lain adalah menaati hukum, ikut serta dalam pembelaan negara, ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, serta mengikut sertakan dalam pendidikan dasar. Sedangkan apa saja hak-hak yang kita dapatkan sebagai warga negara? Bisa anak-anak kurung Kurawa nomor 1 sampai dengan nomor 7 di halaman 31. Berikut adalah hak-hak sebagai warga negara. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, hak dalam memeluk dan menjalankan agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Yang kelima, hak untuk menyuarakan pendapat atau bebas berpendapat. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan yang ketujuh adalah hak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jika hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang, maka kehidupan masyarakat akan aman, adil, makmur, dan sejahtera. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas apa itu makna dari kemerdekaan Republik Indonesia, serta hal apa saja yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan cara nasionalisme dan patriotisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah sikap kesetiaan tertinggi seseorang yang harus diberikan kepada negara dan bangsanya. Dalam arti kata, nasionalisme berarti cinta tanah air. Sedangkan patriotisme yaitu sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Bisa kalian buka di LKS halaman 33, kita garis bawahi bersama di baris ketiga paragraf pertama. Rasa nasionalisme yaitu rasa cinta tanah air dan bangsa. Di paragraf pertama, baris kedua terakhir sebelah kanan, cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam beberapa hal, antara lain, yang pertama, bisa membayar pajak merupakan salah satu bukti cinta kita terhadap tanah air. Yang kedua, menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman luar maupun dalam. Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Keempat, mengolah kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat. Dan yang kelima, bersekolah dan rajin belajar sebagai wujud rasa cinta terhadap tanah air. Pada halaman 33 di bagian atas,
terdapat materi tentang teks non-fiksi. Apakah teks non-fiksi tersebut? Bisa kita garis bawahi juga. Teks non-fiksi merupakan teks yang ditulis berdasarkan fakta, tersusun atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu topik yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah teks. Nah, berikut merupakan contoh dari beberapa teks non-fiksi, yaitu laporan, ensiklopedi, artikel, berita, sejarah, kamus, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh buku perbedaan antara fiksi dan non-fiksi. Jika buku fiksi, contohnya adalah cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, dan lain sebagainya. Sedangkan buku non-fiksi berupa laporan ilmiah, buku pelajaran, ensiklopedi, dan lain sebagainya. Gagasan utama telah kita bahas bersama bahwa pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan atau sering juga disebut dengan gagasan pokok. Gagasan utama atau gagasan pokok terdapat 3 macam. Yang pertama, gagasan deduktif, yaitu sebuah paragraf yang diawali oleh keadaan umum, lalu diikuti oleh keadaan khusus. Biasanya, gagasan deduktif berada di awal paragraf. Yang kedua adalah gagasan induktif, yaitu paragraf yang diawali keadaan khusus baru kemudian ke umum. Biasanya, kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Yang ketiga yaitu gagasan campuran, yaitu gagasan dari gabungan antara gagasan deduktif dan induktif. Biasanya terletak di awal dan di akhir kalimat atau paragraf. Selanjutnya, dalam memaknai kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia memiliki keragaman budaya yang banyak dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya adalah tarian daerah maupun tarian tradisional. Di LKS halaman 35 bisa kalian garis bawahi bersama di paragraf yang pertama. Tari dibedakan menjadi 2, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tari tradisional banyak terdapat di lingkungan keraton dan bangsawan ningrat. Tari tradisional dibagi menjadi 3, yaitu tari primitif, tari rakyat, dan tari klasik. Tari primitif merupakan tari yang mengungkapkan kehendak atau keyakinan. Kedua, tari klasik adalah tarian yang telah mencapai keindahan yang tinggi. Yang ketiga, tarian rakyat, yaitu tarian yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata. Paragraf terakhir, tari kreasi adalah tari yang diaransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Nah, berikut ini merupakan contoh dari tari kupu-kupu yang merupakan jenis tarian kreasi, yaitu tarian yang telah dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan ini adalah jenis tarian rakyat, yaitu